Kita berdoa. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuntun kami supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Karena kami tahu hanya firman Tuhan sajalah yang sanggup menolong kami, mengubahkan kami, dan menuntun kami kepada kebenaran dan keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, kami siap terima nasihat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya adalah anak-anak Tuhan yang rajin berdoa. Doa adalah hal yang tidak akan mungkin lepas dari hidup kita, karena kita sungguh-sungguh ingin melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Hanya satu hal yang bisa membuat kita menghampiri tahta Tuhan, yaitu doa. Semua kita pasti berdoa, apalagi kita ini orang-orang yang Kristen karismatik, rasanya agak janggal kalau kita ditemukan jarang berdoa. Nah, cuman yang jadi persoalan adalah, apakah saudara waktu berdoa ngalami kuasa Tuhan di sana? Apakah mungkin saudara bisa ngalami terobosan sementara apa yang kau doakan kuasa Tuhan tidak bekerja di situ? Jujur saudara, semua anak Tuhan pasti berdoa, tapi tidak semua doa mereka ada kuasa Tuhan di dalamnya. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau kita berdoa dan tidak ada kuasa Tuhan di dalamnya, maka sangat dimungkinkan sekali kita akan cari kuasa yang lain. Sangat dimungkinkan sekali kita akan cari kuasa yang lain. Jujur saja, berapa banyak anak-anak Tuhan berdoa dan akhirnya tawar. Tidak ada lagi gairah untuk berdoa karena dia berasa, semua sudah kita doakan tapi nggak terjadi apa-apa Pak. Saudara, kita kalau tidak merasakan ada kuasa Tuhan dalam doa, maka kita akan mengalami kehambaran rohani Bapak Ibu. Saudara, sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu, jangan hanya sekedar bisa berdoa, tapi milikilah doa yang menghasilkan perubahan. Milikilah doa yang menghasilkan perubahan. Saat kita berdoa, ada kuasa Tuhan terjadi di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, pergaulan kita, lingkungan kita, dan apa saja kita doakan, ada kuasa Tuhan, perkenanan Tuhan di sana. Maka itu akan membawa dampak Bapak Ibu. Nah, saudara, Yakobus berkata ternyata untuk memiliki doa yang berkuasa, yang powerful itu, Alkitab tadi katakan pada ayat 16b, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Alkitab tidak mengatakan doa dengan cara yang benar, tidak, tapi doa orang yang benar. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan tidak melihat ekspresi doa, Tuhan tidak melihat tempat doa, dan Tuhan tidak melihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa, benar enggak hidupnya. Banyak saudara orang sibuk urusan ekspresi. Ya, mereka pikir kalau kita nangis-nangis depan Tuhan, nangis-nangis di gereja waktu doa, Tuhan dengar. Oh tidak. Tuhan tidak bergerak karena air matamu Bapak Ibu, tidak. Ya. Tuhan juga tidak bergerak karena jeritanmu, teriak sampai sekuat tenaga, tidak. Karena jujur ada banyak orang yang nangis di gereja, menjerit-jerit minta pertolongan Tuhan, pulang bikin dosa lagi, banyak. Ya. Tuhan tidak lihat ekspresi saudara. Dan yang kedua, Tuhan tidak lihat tempat doa. Ada orang berpikir, kalau doa di gereja atau bukit doa pasti dijawab. Karena itu adalah tempat-tempat di mana urapan Tuhan ada di sana. Silakan kalau mau doa di gereja, bukit doa. Tapi apakah pasti doa saudara dijawab di sana? Belum tentu. Kalau mau doa Pak, kalau bisa lihat waktunya. Tengah malam, hening, di situ kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Silakan. Apakah doa tengah malam atau subuh udah pasti dijawab? Tidak. Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa, benar enggak hidupnya.
Kalau hidup kita benar, sekalipun kata-kata kita sederhana, itu jauh lebih berkuasa daripada seorang hamba Tuhan yang fasih bicara waktu berdoa. Tuhan tidak lihat kata-kata indah doa kita, tidak. Tuhan lihat kehidupan si pendoa. Saya banyak mendengar kesaksian anak-anak Tuhan, ibu-ibu ya, yang sederhana, yang mungkin tidak sekolah teologi ya, tapi hidupnya lurus. Begitu mereka berdoa, kuasa Tuhan terjadi. Ya. Saya dulu pernah dengar kesaksian nenek saya mendoakan ada satu anak angkatnya saudara. Nenek saya enggak sekolah teologi ya, tapi nenek saya itu orangnya kencang dalam Tuhan. Suatu saat anak angkatnya ini sakit perut saudara ya, terus perutnya itu agak gembung. Nah mereka enggak ada uang waktu itu. Akhirnya anaknya ini saudara didoakan. Cuma tumpang tangan dia bilang kita doa serahkan pada Tuhan. Dia doa sungguh-sungguh, dia nangis di sana saudara ya. Dia bilang Tuhan tolong jamah anakku. Kata-katanya simpel saudara. Tapi saudara tahu, nenek saya kesaksian pada saya, habis doa itu, maaf saudara, anak ini kentut-kentut, hampir setengah jam. Kentut sampai perutnya gempes saudara. Itu kalau bukan kuasa Tuhan dari mana? Ya, itu tidak perlu kata-kata indah, enggak. Cukup Tuhan tolong jamah anakku. Saya percaya bukan Tuhan tidak lihat kata-katanya, tapi Tuhan melihat kehidupan si pendoa. Nah, hari ini saudara kita akan belajar ada satu tokoh yang disampaikan Yakobus, yaitu Elia. Elia adalah seorang tokoh doa yang luar biasa. Dia berdoa, hujan turun, dia berdoa, hujan pun tidak turun. Nah, kita akan belajar di sini seperti apa kunci kekuatan doanya Elia. Saya temukan ada 4. Yang pertama, mari buka 1 Raja-Raja 18 ayat 1. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Saya berharap kita bisa perhatikan ini supaya ini boleh menjadi bekal bagi saudara. Karena dalam hidup ini apalagi yang kita mau andalkan kalau bukan ke Tuhan. Apalagi di zaman pandemi seperti ini. Nah tentunya kita diminta untuk lebih banyak doa. Dan tentunya tidak asal doa, tapi doa yang menghasilkan kuasa Tuhan. Nah gimana caranya itu? Kita lihat di sini. Yang pertama, kita belajar dari Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia. Datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, pada waktu itu, di mana Ahab, Raja Israel Utara, dan semua kerajaan pada waktu itu, bumi sedang lagi mengalami kekeringan, kemarau panjang. Lalu Tuhan berfirman kepada Elia, pergi kepada Ahab, aku akan turunkan hujan. Saudara, Elia setelah mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, dan disitulah saudara kalau baca pada ayat seterusnya, Elia berdoa supaya hujan turun. Jadi lihat saudara ya, sebelum Elia berdoa untuk hujan turun, dia dapat dulu pernyataan Tuhan. Aku akan turunkan hujan di tempatmu. Beritahu pada Ahab. Berdasarkan apa yang dia dapatkan dari Tuhan, itulah yang menjadi tolok ukur bagi Elia untuk berdoa. Poin pertama, kenapa Elia punya kekuatan doa yang luar biasa? Karena Elia berdoa berdasarkan kehendak Tuhan. Elia berdoa berdasarkan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah enggak saudara menyadari bahwa setiap doa yang kita naikkan ke Tuhan, semua doa-doa tersebut yang dijawab adalah yang sesuai kehendaknya. Sekali lagi, semua doa-doa yang dijawab Tuhan adalah doa-doa yang sesuai kehendaknya, bukan kehendak kita. Ya. Coba buka di dalam 1 Yohanes 5. Kita akan banyak buka ayat pada hari ini. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Kita harus paham ini karena jujur banyak anak-anak Tuhan yang kecewa pada Tuhan. Mereka berkata, kenapa doa saya enggak dijawab? 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 dikatakan di sana. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang sesuai kehendak Tuhan. Bapak Ibu, saya sarankan dan tolong perhatikan,
sekarang ini ada pengajaran dari seberang sana, dari ajaran luar, yang mengajarkan tentang doa optimis. Hati-hati Bapak Ibu ya. Doa optimis dengan doa iman itu beda. Doa optimis adalah doa dengan keyakinan bahwa aku akan dapatkan yang kuinginkan. Itu salah. Jadi doa optimis adalah berdoa meyakini mendapatkan yang kuinginkan. Itu salah. Sementara doa yang benar adalah doa iman, yaitu doa meyakini mendapatkan yang Tuhan inginkan. Itu baru betul. Kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita Bapak Ibu. Saya dulu pernah ada doakan di rumah sakit, sebelum pandemi. Seorang bapak, jadi ini keluarga yang sarankan saya untuk ke rumah sakit waktu doakan itu. Mereka bilang, Pak tolong doakan suami saya, karena suami saya ini sudah sakit, ditambah lagi rohaninya sakit, tidak pernah ke gereja, karena dia kecewa dengan Tuhan. Nah, begitu sampai di rumah sakit saya tanya, Bapak katanya nggak ke gereja ke 2 tahun ya. Iya Pak, untuk apa saya ke gereja? Saya doa juga nggak dijawab. Ya. Pendeta bilang harus punya iman, harus yakin, sembuh. Tapi ternyata mana? Ya. Mana buktinya? Lalu saya tanya, Pak, Bapak berdoa supaya kehendak Bapak yang terjadi atau kehendak Tuhan yang terjadi? Diam dia saudara. Saya bilang, Pak tolong jangan lawan pencipta, kita nih ciptaan. Kita tuh siapa? Ya. Kok bisa-bisanya Bapak sentak Tuhan, tidak mengikuti apa yang Bapak mau? Hati-hati Pak, saya bilang. Tuhan hanya akan menjawab berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki. Nah mungkin kita berkata begini, loh Pak, kalau begitu apa kita nggak boleh kita doa supaya minta sembuh? Loh boleh. Ya. Ini saudara ya pemahamannya begini. Kalau kita berdoa dan ternyata apa yang kita doakan terjadi, berarti apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau ternyata apa yang kita doakan dan tidak terjadi, saudara jangan kecil hati. Saudara harus punya iman bahwa Tuhan menyiapkan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Itu iman Kristen. Kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Jadi perhatikan saudara ya, ini poin pertama. Kenapa Elia berdoa dan kuasa Tuhan terjadi? Karena dia berdoa berdasarkan kehendak Tuhan. Nah sekarang jadi pertanyaan, bagaimana untuk bisa mengerti kehendak Tuhan Pak? Ada 2. Yang pertama adalah melalui firman Tuhan. Buka 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai ayat 16. Dikatakan di sana, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari firman Tuhan inilah akan kita ngerti bagaimana hidup kita yang benar, bagaimana doa yang benar, bagaimana sikap yang benar, itu akan kelihatan saudara. Itu yang pertama, lewat firman Tuhan. Yang kedua, lewat tuntunan Roh Kudus. Buka Yohanes 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lewat firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus, kita akan mengerti kebenaran Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan. Contoh kasus, saya pernah saudara doakan ada seorang bapak, awalnya itu konseling. Jadi bapak ini cerita kalau hidupnya itu susah, mulai dari remaja. Dia bilang, kenapa Pak hidup saya susah? Padahal saya rajin Pak, bukan malas. Ibadah saya sungguh-sungguh, kerja apa lagi. Tapi kok setiap apa saja yang saya pegang di tangan saya selalu gagal. Ada apa ya Pak? Saya jawab, ya saya juga kurang tahu Pak. Ya coba Bapak doa, Bapak puasa, nanti Bapak baca firman Tuhan, nanti Tuhan akan singkapkan di sana. Terus dia bilang begini, saya ini Pak Nason, berapa waktu lalu pernah saat teduh dan saya tertegur dengan Markus 7 ayat 10. Saya tanya, apa itu Pak? Anak yang mengutuk orang tua, anak itu harus mati. Wah. Saya bilang, loh kenapa Bapak tertegur itu? Nah,
Saya waktu itu Pak, waktu baca itu saya teringat, saya dulu pernah nyumpahi mama saya. Saya bilang, wah itu alamat Pak. Ya. Saya tanya, sudah pernah pemberesan dengan mama? Belum, nah ya itu. Jadi rupanya saudara dulu waktu masih remaja, anak ini pernah nyumpahi mamanya. Karena memang mungkin mamanya lagi marah, cerewet saudara ya, namanya juga orang tua lah. Tapi sebagai anak kita tidak boleh nyumpahi orang tua, apalagi nunjuk-nunjuk itu nggak boleh saudara. Ini nunjuk terus nyumpahi, wah sudah. Saya bilang Pak, bereskan itu Pak. Nah, puji Tuhan saudara ya, akhirnya dia datang bawa mamanya ke tempat kita pelepasan, lalu kita doakan di sana. Dan puji Tuhan saudara, seminggu setelah itu kami diundang syukuran di rumahnya. Dia bilang ada banyak perubahan yang terjadi. Lebih-lebih saudara, ketenangan hatinya Bapak ini. Sejak saya pemberesan itu Pak, saya minta maaf depan mama saya cabut semua perkataan itu, saya minta ampun pada Tuhan. Beda. Rasa damai di rumah itu beda. Saudara tahu, berapa bulan kemudian, ada sekitar 2-3 tahun kemudian saudara ya, saya ketemu Bapak ini, dia mengalami pemulihan luar biasa. Nah, coba kalau dia nggak baca itu Alkitab. Ketemukah saudara jalan keluarnya? Tidak. Makanya saudara ya, pastikan dulu kalau kita doa itu sesuai kehendak Tuhan. Untuk mengerti kehendak Tuhan lewat firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Itu kunci pertama kekuatan doanya Elia. Elia berdoa berdasarkan kehendak Tuhan. Lewat firman Tuhan kita akan dituntun untuk bisa menjadi hidup yang benar, berkenan di hadapan Tuhan. Nah kalau orang sudah hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, waktu dia doa ada kuasa Tuhan terjadi di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, mari buka kembali dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Apalagi kunci kekuatan doa Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 dikatakan di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Jadi setelah Elia dapat pernyataan dari Tuhan itu, lalu akhirnya Elia sampaikan kepada Ahab, Ahab, sekarang kamu istirahat saja, karena derau hujan, bunyinya hujan itu sudah kedengaran. Lalu akhirnya Ahab pergi istirahat. Saudara, yang jadi pertanyaan adalah, pada waktu Elia menyampaikan kepada Ahab, hujan sudah kedengaran, apakah hari itu memang hujan sudah turun, saudara? Perhatikan pada ayat 43. Ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, ia adalah Elia berkata kepada anak buahnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Jadi setelah Ahab itu pergi istirahat, lalu Elia suruh anak buahnya untuk cek, sudah hujan apa belum. Ternyata waktu anak buahnya itu cek, nggak ada apa-apa. Loh, pertanyaannya, Elia kok bohong ya? Elia kok bohong? Saudara, Elia tidak bohong. Ini kunci kekuatan doa Elia yang kedua. Elia kalau sudah dapat pernyataan Tuhan, dia lebih percaya apa yang Tuhan firmankan daripada apa yang dia lihat dan dia rasakan. Itu Elia. Dia lebih percaya apa yang Tuhan firmankan daripada apa yang ia lihat dan rasakan. Saya percaya saudara kita semua pasti banyak mengalami suara Tuhan baik lewat firman Tuhan apalagi ya. Saya percaya juga waktu kita ibadah hari Minggu sekalipun secara online pasti ada rema Tuhan bicara pada saudara. Contohlah misalnya saudara waktu menghadapi masalah, gitu, ada pergumulan, tiba-tiba saudara ibadah online. Pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, nggak ada janjian dengan saudara, nggak ngerti masalah saudara, ternyata firman yang disampaikan pas tentang masalah saudara. Bukankah itu suara Tuhan? Iya. Nah sekarang menjadi masalah adalah engkau percaya apa tidak? Itu masalahnya. Elia begitu dapatkan pernyataan Tuhan, dia lebih percaya apa yang Tuhan sampaikan, sekalipun matanya tidak melihat adanya hujan. Itu dia. Apa yang Elia lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan itu sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Mari buka di dalam Markus pasal 11. Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Dikatakan di sana, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya. Pada waktu kamu berdoa,
kamu dapatkan rema Tuhan, kamu harus percaya itu. Maka itu akan diberikan kepadamu. Saudara, kita kalau berdoa dan setiap doa masih berkata, aduh kok gini ya, aduh kok gitu, itu namanya engkau tidak akan percaya, engkau tidak percaya pada kuasa Tuhan. Alkitab berkata, kalau hati kita sering bimbang, maka apa saja yang kita doakan tidak akan pernah kita dapatkan. Saudara tahu ayat di mana itu? Mari buka Yakobus 1. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Supaya kita ngerti kesalahan kita selama ini dalam berdoa. Kenapa kok doa itu enggak dijawab-jawab, kenapa? Kita lihat di sini. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Dikatakan di sana, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Salah satu bentuk kebimbangan adalah pada waktu kita sudah berdoa, habis doa kita masih mengeluhkan lagi apa yang kita doakan. Itu dia. Kita masih mengeluhkan lagi apa yang kita sudah serahkan ke Tuhan. Alkitab katakan orang seperti itu tidak akan dapatkan apa-apa dari Tuhan. Kesaksian dikit tentang saya, saudara. Saya dulu tahun lalu ada pelayanan ke Magelang. Nah, badan saya waktu berangkat, saya naik kereta sama istri saya. Itu sudah nggak enak, saudara. Kayak agak meriang gitu, saudara ya. Di tahun lalu, saudara ya, bukan tahun sekarang. Nah, terus saya nggak cerita sama istri saya berpikir, kali mungkin saya kecapean atau apa. Saya minumin vitamin, nanti di kereta bisa istirahat 4 jam gitu. Saya pikir sembuh gitu ya. Nah ternyata begitu sampai di Jogja, karena kereta kan sampai Jogja, saudara. Itu bukan sembuh, saudara. Meriangnya masih ada dan agak greges gitu ya, agak panas gitu, saudara. Sore itu, Sabtu saya harus pelayanan, ada ibadah di Magelang sana, saudara ya. Nah, minggunya itu ada 3 kali ibadah. Saya berpikir, dari Tuhan, aku badan begini gimana bisa melayani sampai 4 kali ibadah gitu ya. Tapi saya bilang, aku serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Saya cuma doa, minumin air hangat, saudara ya. Nah, pas hari Sabtu itu saya mimpin ibadah di gereja di Magelang. Di situ ada perjamuan kudus. Nah, roti perjamuan kudus di gereja tersebut itu ada ayat firman-Nya. Nah, jadi waktu saya terima, itu Mazmur 103 ayat 3. Aku yang mengampuni dosamu dan menyembuhkan sakitmu. Saya nanya, apakah itu kebetulan, saudara? Jadi habis saya khotbah kan, turun yang mimpin ibadah itu perjamuan kudus adalah Bapak Gembala. Waktu roti dibagikan, saya dapatkan roti yang ada tulisan ayatnya Mazmur 103:3. Aku yang menyembuhkan mengampuni dosamu dan menyembuhkan sakitmu. Saya waktu dapat itu, wah puji Tuhan. Ini enggak kebetulan, saudara. Nah, saya sudah dapat ini, saya percaya saya sembuh, saya bilang begitu. Tuhan, aku percaya perjamuan kudus ini menyembuhkan sakitku ini. Karena besok aku masih ada pelayanan 3 lagi Tuhan. Habis itu saya perjamuan kudus, waktu nyembah, wah itu baru. Saya rasakan urapan Tuhan turun di kepala saya seperti air terjun, sudah. Itu mantap. Saya cuma lihat, saya cuma bahasa roh, itu seperti air terjun terus. Ada sekitar 15 menit, saya juga heran waktu itu penyembahnya kok tumben agak lama. Tapi disitulah saya mengalami kesembuhan, saudara. Habis ibadah itu, selesai perjamuan kudus, badan saya itu fresh sampai saya pulang kembali ke Surabaya. Saudara, Tuhan kalau berbicara, imani, gak usah goyah. Engkau dapatkan firman Tuhan, engkau dapatkan rema Tuhan atau penyataan Tuhan. Engkau harus lebih percaya pada itu daripada apa yang kau rasakan dan kau lihat, Bapak Ibu. Belajar dari Elia. Sekalipun dia tidak melihat ada hujan, dia percaya hujan sudah turun. Jadi ini kunci kekuatan doa Elia, bahwa dia lebih percaya apa yang Tuhan firmankan daripada apa yang ia lihat dan ia rasakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kembali ke 1 Raja-Raja 18 tadi. Apalagi kunci kekuatan doa Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-42. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-42. Dikatakan di sana, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Jadi begitu Ahab sudah istirahat, ya, lalu
Elia naik ke puncak Gunung Karmel dan dia doa di sana. Perhatikan posisi doanya. Dia nyembah, membungkuk sampai ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Poin yang ketiga, kenapa Elia doanya punya kekuasaan dari Tuhan? Dia husuk berdoa. Dia husuk berdoa. Saudara, kekusukan seseorang berdoa itu enggak lepas dari ketenangan hati. Ya. Sekali lagi, kekusukan seseorang dalam berdoa atau beribadah kepada Tuhan itu tidak lepas dari ketenangan hati. Hatinya Elia itu tenang, tidak ada ganjalan di sana. Makanya dia bisa husuk berdoa. Contohlah, saudara kalau datang ke gereja, berangkat dari rumah sudah bertengkar dulu, bisakah husuk beribadah? Tidak. Kita pun lakukan apa saja dalam hidup ini, kalau sudah hati kacau, susah untuk husuk, saudara. Untuk sungguh-sungguh itu sulit. Jadi di sini berbicara cenderung ke arah hati. Kondisi atau suasana hati itu ternyata mempengaruhi kekuatan doa. Kira-kira Bapak Ibu sadar nggak itu? Pernah nggak kita menyadari selama ini bahwa suasana hati, kondisi hati mempengaruhi kekusukan doa. Dan kekusukan doa itu mempengaruhi kekuatan doa itu sendiri. Jujur saudara ya, banyak orang mengabaikan tentang masalah hati. Gampang lah. Ya. Saudara, saya mau beritahu, ada dua kondisi hati atau suasana hati yang membuat doa kita tidak terjawab. Yang pertama adalah sakit hati. Mari buka Mazmur 66 ayat 18. Mazmur 66 ayat 18. Dikatakan di sana, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kalau ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak akan dengar. Saudara, sekalipun pelayanan ataupun khotbah, engkau masih simpan kepahitan, doamu enggak didengar Tuhan. Ini firman Allah. Saudara harus perhatikan Bapak Ibu ya, Tuhan tidak akan bekerja di luar firman-Nya. Jadi kalau engkau ingin mengalami kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan, pastikan engkau hidup sesuai dengan firman-Nya. Kalau masalah kepahitan begini banyak kita tangani karena saya di bagian konseling pelepasan. Dulu pernah ada seorang ibu sakit migrain, ada vertigo juga saudara ya. Tambah lagi dia sering sesak napas. Dipikir itu kena santet. Saya datang ke sana, ke rumahnya, terus kita doa. Nah waktu doa saudara, saya dapat, dia ini ada kepahitan dengan seseorang. Dan luar biasa kepahitannya itu. Saya bilang, Bu maaf, ibu ada kepahitan dengan siapa? Dan itu kayaknya agak berat sekali. Ibu sepertinya itu dendam sama itu orang. Padahal orang ini saudara ya, ibu yang saya nasihati ini hamba Tuhan loh. Nah, ternyata dia ngaku, ternyata salah satu saudaranya itu barusan saja masalah usaha mencurang saudara. Dan itu kepahitan sekali. Saya bilang, itulah yang membuat doa ibu nggak dijawab. Itulah yang membuat kenapa sakit ibu nggak sembuh-sembuh. Ya. Ibu kalau tetap seperti ini, sakit ibu bakal lebih parah nanti. Ya. Ibu pilih mana? Mau mengampuni apa tidak? Terus dia bilang, saya akan coba Pak Nason. Harus Bu, saya bilang, ibu hamba Tuhan kok. Habis itu saya cuma doakan biasa saja saudara ya, saya pulang. Karena kalau sudah bicara kepahitan, harus dia sendiri yang mengampuni. Ya, bukan kita saudara, kami hamba Tuhan apalah. Habis itu sudah, nah sekitar berapa hari kemudian saya ditelepon ibu itu, dia ngalami kuasa Tuhan. Jadi habis saya pulang, malam itu dia nangis depan Tuhan, dia minta ampun. Dan dia mengampuni orang itu saudara, sampai nangis saudara. Dia minta Tuhan jamah tubuhnya karena dia sangat lemah sekali. Dia nggak bisa kerja karena vertigo itu saudara membuat itu nggak bisa lihat kiri kanan saudara, karena sakit sekali tengkuknya itu. Setelah waktu dia doa minta ampun pada Tuhan, waktu dia nyembah, dia kesaksian depan saya saudara ya. Itu ada seperti ada aliran hangat turun di kepalanya. Dan itu membuat ikatan di belakang itu lepas saudara. Dan paginya dia sembuh total. Saudara, jangan anggap enteng masalah hati. Kalau saudara sering sakit hati kepahitan, ingat doamu nggak didengar Tuhan Bapak Ibu. Atau mungkin kita nggak kepahitan lah, kita nggak sakit hati. Kondisi kedua dari hati yang membuat doa tidak dijawab adalah tawar hati. Oke lah sakit hati enggak, tawar hati. Mari buka Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan,
kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita kalau sudah tawar hati, gairah hidup, semangat itu sudah tidak ada. Doa pun seperti orang yang gak punya pengharapan. Itu sama dengan engkau tidak percaya pada Tuhan. Saya kalau konseling keluarga saudara ya, kadang-kadang yang jemaat itu cerita sampai nangis. Nah, setelah dia cerita saya tanya, Bapak Ibu percaya nggak Tuhan bisa tolong? Ya. Atau mungkin mereka menghadapi seseorang di rumah, entah suami atau istri yang bertengkar dengan mereka. Saya akan tanya, Bapak Ibu percaya nggak kalau orang itu bisa diubah Tuhan? Nanti saya akan lihat jawabannya saudara. Dia tawar hati atau masih punya pengharapan pada Tuhan. Nah, orang yang tawar hati akan berkata gini, ya terserah Tuhan lah Pak. Nah, kayak gitu udah susah saudara. Ya. Itu pertanda dia nggak yakin Tuhan bisa mengubahkan itu orang. Dan kalau sudah nggak yakin, gimana doanya bisa dijawab? Ya. Ini yang membuat kita sekalipun 1000 kali berdoa, kata-kata kita keluh kesah semua karena kata tawar hati, nggak dijawab saudara. Percayalah itu. Makanya saudara hati-hati dengan hati. Ya. Jangan anggap enteng. Ya. Kenapa kita harus hati-hati dengan hati? Ya. Dulu mungkin saya pernah sampaikan di Bedarai di sini. Hati adalah bagian tubuh kita, organ tubuh kita yang gampang terluka dan sulit sembuh. Itu hati. Hati adalah bagian tubuh kita yang gampang terluka dan sulit sembuh. Makanya Amsal 4:23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan ekstra ketat. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu gampang luka dan sulit sembuh. Ya. Contoh paling gampang lah. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira saudara masih mengingat nggak kebaikan teman saudara 3 bulan lalu? Kebaikan teman saudara kepada saudara 3 bulan lalu. Kita kayaknya perlu kerja keras untuk ingat saudara. Tapi kalau sakit hati kita 10 tahun yang lalu, langsung, oh iya si Anu. Kebaikan orang 3 bulan lalu kita lupa, tapi sakit hati 10 tahun yang lalu kita ingat saudara. Itulah hati. Gampang luka, sulit sembuhnya. Makanya iblis sering serang di situ saudara. Makanya saudara ingat, kalau saudara ingin alami kuasa Tuhan, jaga hati saudara. Kalau engkau jaga hati saudara, ada ketenangan di sana, hatimu bersih, engkau bisa husuk berdoa seperti Elia. Kekusukanmu akan membuat kuasa Tuhan terjadi di sana. Itu yang ketiga. Elia husuk berdoa karena ketenangan hatinya. Yang keempat, yang terakhir, mari buka 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 43. 1 Raja-Raja 18 ayat 43 dikatakan di sana. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Demikianlah sampai 7 kali. Ceritanya tuh gini saudara. Jadi Elia begitu dia doa, habis doa, dia keluar dari ruang doa, suruh nyampaikan kepada anak buahnya, coba cek, sudah ada hujan belum? Anak buahnya ngecek ke atas, belum ada Pak. Oke, terus Elia doa lagi saudara. Habis dia doa, terus dia keluar, lalu tanya, gimana coba cek, hujan sudah turun belum? Dicek sama anak buahnya, belum Pak. Elia doa lagi, sampai 7 kali. Begitu yang ke-7, ada awan hitam sekepal tangan, awan itu makin besar, lalu turunlah hujan. Poin yang keempat. Kunci kekuatan doa Elia adalah Elia berdoa sampai kuasa Tuhan digenapi. Elia berdoa sampai kuasa Tuhan digenapi. Saudara, banyak anak Tuhan di tengah-tengah doanya, mungkin karena dia belum melihat ada perubahan, langsung berhenti berdoa. Salah. Coba saya tanya saudara ya, kalau Elia berhenti waktu dia doa yang kelima, apakah dia akan lihat awan itu saudara? Tidak. Ada orang bertanya, Pak, sampai kapan saya harus berdoa? Sampai kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan doamu. Jadi kalau saudara lihat rentetan poin-poin yang kita lihat tadi ya, ini bagus sekali. Jadi yang pertama, Elia berdoa sesuai kehendak Tuhan. Dia dapatkan rema Tuhan. Lalu yang kedua, setelah dia dapat rema itu, dia lebih percaya firman Tuhan itu. Rema itu daripada apa yang dia lihat dan rasakan. Lalu dia jaga hatinya.
Dengan jaga hati dia husuk berdoa. Lalu dia berdoa sampai kuasa Tuhan dinyatakan. Itu bagus. Jadi mulai hari ini saudara, belajarlah seperti Elia. Kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yakinlah bahwa apa yang Tuhan firmankan kepadamu itu pasti akan terjadi. Jaga hatimu. Lalu berdoalah sampai kuasa Tuhan dinyatakan. Buka Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat yang ke-36 dikatakan di sana, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi doa itu perlu tekun. Sampai kapan? Sampai kehendak Tuhan dinyatakan. Maka nanti kita akan menerima apa yang dijanjikan. Jangan berhenti berdoa sampai kuasa Tuhan dinyatakan. Ayat yang terakhir, mari buka Yakobus pasal 5 lagi. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17a. Ini tidak kebetulan ayat ini ditulis. Yakobus 5 ayat 17a dikatakan di situ, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Elia adalah manusia biasa. Saudara, ayat ini ditulis untuk membantah orang-orang yang berkata, Elia itu kan nabi Pak, wajarlah dia didengar Tuhan doanya. Elia kan diurapi Tuhan Pak, makanya doanya sungguh-sungguh dijawab Tuhan. Saudara, Alkitab katakan Elia manusia biasa sama kayak kita. Jadi kalau Elia bisa, kita pun pasti bisa. Nah bedanya kita dengan Elia apa? Alkitab tadi katakan, dia bersungguh-sungguh berdoa. Nah kita saja yang mungkin kurang sungguh-sungguh berdoa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari hari ini perbaiki kehidupan doa saudara. Karena jujur di masa-masa sulit seperti ini, kekuatan kita tuh terbatas. Ya, otak kita terbatas, tangan kita terbatas. Kalau bukan Tuhan, siapa yang tolong kita? Tapi ingat saudara, Tuhan akan bekerja kalau doa kita tuh sesuai kehendaknya. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita dapatkan bahwa doa yang dilewat Tuhan adalah doa yang sesuai kehendak Tuhan. Pastikan engkau berdoa sesuai dengan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, kalau engkau sudah dapatkan pernyataan Tuhan itu, maka engkau harus lebih percaya apa yang kau dapatkan dari Tuhan daripada apa yang kau lihat dan rasakan. Lalu yang ketiga, jaga hatimu supaya engkau bisa husuk beribadah. Lalu yang keempat, berdoalah sampai kuasa Tuhan dinyatakan. Saya percaya kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Kuasa Allah yang menyertai Elia, kuasa itu juga menyertai kita pada saat ini. Asal kita sungguh-sungguh hidup dan melakukan seperti apa yang Tuhan firmankan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami menganggap doa-doa kami sudah benar. Ternyata bukan kata-kata yang Tuhan lihat, bukan tempat di mana kami berdoa dan bukan pada waktu kami berdoa, tapi kehidupan kami Tuhan yang Tuhan lihat. Ampuni kami jika kami mungkin kata-kata doa kami bisa indah, kami bisa meratap depan Tuhan menyanyi bagus, tapi kehidupan kami, sikap kami jauh dari kebenaran Tuhan. Kami masih kompromi dengan dosa. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini kami akan belajar, pada waktu kami doa, kami harus pastikan sesuai kehendak Tuhan. Dan kalau kami sudah dapatkan kehendak Tuhan, pernyataan Tuhan, kami harus lebih percaya apa yang Tuhan berikan ke kami daripada apa yang kami lihat dan rasakan. Dan ajar kami Tuhan untuk jaga hati kami. Ampuni kami jika selama ini kami simpan semua yang busuk-busuk itu Tuhan. Ajar kami untuk menyingkirkan semua hal yang tidak baik di hati kami. Dan ajar kami untuk menjaga hati kami tetap sungguh-sungguh stabil, tidak tawar hati di sana. Dan ajar kami untuk sungguh-sungguh tekun berdoa sampai kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan untuk nasihat-Mu pada hari ini. Engkau akan meteraikan firman-Mu. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau dan hamba terbatas Tuhan. Engkau yang akan meneruskannya, menyempurnakannya, dan memberkati semua kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.